Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Cindy Mita Yuningsih. Kali ini aku bakal jelasin tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Oke, ilmu pengetahuan merupakan persyaratan terpenting bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati. Setiap perkara di dunia ini mestilah disadarkan kepada ilmu. Setiap iman dan perkara, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan lain-lain, iman atau amalan tanpa ilmu itu ibarat sebuah bangunan di atas pasir, begitu tidak kokohnya. Dan tanpa ilmu diibaratkan seperti sarang laba-laba yang bila ada angin besar atau angin kencang itu pasti akan langsung hancur dengan begitu saja gitu. Pengetahuan juga adalah asas pembentuk sebuah tamadun, manakala akhlak pula adalah pengutuh. Akhlak di sini berperan sebagai pengutuh atau penguat yang berperan mengekalkan kekuatan pembangunan bangsa, negara, atau sebuah negara seperti itu. Lalu ilmu dalam perspektif Islam sendiri, ilmu dari sudut pandang bahasa berasal dari perkataan bahasa Arab yang artinya alima, yang berarti pengetahuan dan perbuatan, yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya. Selama ini dan bahkan sampai saat ini masih cukup banyak di antara kita yang memandang ilmu itu secara dikotomis, yakni ada ilmu agama tersendiri dan ilmu pengetahuan itu sendiri-sendiri, tidak disatukan. Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama sebaiknya harus berjalan seiringan. Tak bisa jalan sendiri-sendiri, karena akan tidak bagus bila sebuah pengetahuan tidak diiringi oleh ilmu keagamaan. Seperti itu. Tentang posisi ilmu itu harusnya saling melengkapi, bukan terpisah seperti itu. Dalam hadis sendiri, penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah gitu kan. Dalam hadis Nabi itu ada juga mengatakan bahwa Rasulullah pun memerintahkan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baik mungkin. Dengan hadis artinya, didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang sama sekali lain dengan zamanku. Itu hadis Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dijelaskan pula, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat manusia, baik maupun laki-laki maupun perempuan gitu. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Seperti itu. Lalu Allah sendiri menjelaskan dalam Quran surat Mujadilah ayat nomor 58 ayat 11, dijelaskan yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa Allah sangat menyayangi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, yang menuntut ilmu walaupun sampai ke liang lahat seperti itu, ilmu dari buayan sampai liang lahat. Oke, lalu selanjutnya ilmu berdasarkan sunatullah. Di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali adalah ilmu agama yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul Allah atau kepada Nabi-Nabi Allah gitu. Dengan tujuan, ada dua tujuannya. Yang pertama, karena untuk mengatur hubungan manusia sesama manusia, untuk saling bersosialisasi. Yang kedua, ditujukan agar mengatur hubungan manusia dengan Allah atau Sang Pencipta. Sebagai adab, peraturan, dan cara kita berkomunikasi, seperti kita sholat, puasa, itu kan murni langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lanjut lagi ke bab yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ilmu yang benar menurut syariat Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu yang benar, serta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena sesungguhnya ilmu merupakan syarat utama diterimanya suatu amalan. Ilmu pada dasarnya memiliki keutamaan
yaitu 3 hal keutamaan ilmu. Yang diantaranya, ilmu dapat meningkatkan derajat si pemiliknya. Yang kedua, Allah akan memudahkan bagi orang yang berilmu untuk menuju surganya. Lalu, yang ketiga, seluruh makhluk di bumi ini akan meminta ampunan bagi seseorang yang menuntut ilmu. Seperti itu. Jadi segitu aja penjelasan saya mengenai perspektif Islam dalam ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.